Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023 11.032 dari kelas Embedded System A yang diampu oleh dosen Pak Agung Toro. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang tugas proyek dari Embedded System yang mana saya beri judul Smart Electrical Management System yang intinya digunakan untuk memantau parameter listrik dari beban listrik sekaligus mengatur aktif atau tidaknya peralatan listrik tersebut. Untuk latar belakangnya, pada sistem konvensional, pengguna tidak dapat mengetahui kondisi listrik secara langsung maupun historinya. Selain itu, ketika terjadi gangguan, sistem proteksi hanya akan memutus aliran tanpa memberikan informasi. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang mampu melakukan monitoring, analisis, dan komunikasi data secara terintegrasi. Nah, dari latar belakang pembuatan proyek saya ini, intinya saya ingin menyelesaikan 3 latar belakang permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, sistem tidak terintegrasi. Biasanya, sistem monitoring, kontrol, dan proteksi masih berjalan secara terpisah tanpa adanya proses komunikasi data, sehingga masing-masing sistem masih perlu bekerja secara individual. Selanjutnya, proteksi tanpa feedback. Circuit breaker hanya akan memutus arus tanpa memberikan informasi ataupun peringatan kepada pengguna. Nah, biasanya circuit breaker ini kan fungsinya hanya untuk memutus arus ketika terjadi short circuit saja. Tetapi dengan digunakannya alat ini dimungkinkan untuk memberikan informasi seperti alasan trip ataupun waktu trip. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem embedded dan IoT. Di era yang serba IoT ini, maka dibutuhkan suatu sistem berbasis I/O atau input-output dan komunikasi data untuk integrasi serta monitoring real-time. Tujuan sistemnya, sistem ini tuh dirancang sebagai sistem terintegrasi yang tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga kontrol dan analisis energi. Selain itu, komunikasi antar perangkat dan sistem IoT juga memungkinkan sistem bekerja secara real-time dan lebih responsif. Nah, dari segi tujuan sistem akuisisi data, parameter listrik seperti tegangan, arus, daya, faktor daya, daya aktif, frekuensi, hingga ke energi yang digunakan akan diukur secara real time menggunakan sensor sebagai input sistem. Dari segi monitoring, data nantinya akan ditampilkan secara real time dan dalam bentuk grafik tren untuk analisis penggunaan energi. Dari segi kontrol, perangkat listrik dapat diaktifkan atau dimatikan dari jarak jauh melalui aplikasi IoT, tepatnya aplikasi Blink. Dari segi analisis, sistem diharapkan mampu menghitung estimasi biaya listrik berdasarkan energi yang digunakan. Dari segi proteksi, sistem akan mendeteksi kondisi RCBO seperti normal atau trip sebagai indikasi gangguan. Sedangkan untuk komunikasi, data akan dikirimkan melalui IoT dan komunikasi antar perangkat menggunakan ESP6. Arsitektur sistem. Data dari sensor dan perintah dari Blink nantinya akan diproses oleh microcontroller. Kemudian digunakan untuk mengontrol output serta dikirimkan ke Blink melalui komunikasi Wi-Fi. Secara kasar saya bagi menjadi 4. Yang pertama untuk input. Sensor akan membaca parameter listrik serta kondisi RCBO sebagai data awal dari sistem. Dari segi sistem proses, data akan diolah menjadi informasi seperti daya, energi, dan aksi kontrol ke aktuator. Dari sistem output, relay akan digunakan sebagai aktuator untuk mengendalikan beban listrik. Sedangkan di sini saya juga menambahkan arsitektur komunikasi, yang mana akan terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi berbasis jaringan internet, yaitu Wi-Fi, untuk menghubungkan perangkat IoT dengan dashboard-nya. Sedangkan menggunakan
protokol komunikasi ESP Now untuk melakukan komunikasi antar microcontroller. Karena nantinya akan saya tampilkan bahwa produk saya ini memiliki dua alat yang terpisah yang masih dapat bekerja secara bersama-sama. Nah, dari sistem input, proses data acquisition dilakukan dengan membaca parameter listrik, kondisi RCPO, dan input dari Blink secara kontinu. Data ini kemudian akan dikonversi menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh microcontroller sebagai bagian dari sistem I/O atau input-output. Nah, secara garis besar ada 3 jenis input yang saya gunakan. Yang pertama ada sensor PZEM004T yang berfungsi untuk membaca parameter listrik arus bolak-balik dan mengirimkan data hasil pembacanya ke ESP32S3 melalui komunikasi UART. Ini adalah skema tampilan dari rangkaian pengukuran beban listriknya. Dapat dilihat, di sini itu adalah sumber listriknya, yaitu AC, sedangkan di sini adalah port atau soket untuk beban listriknya. Sensor PZEM004T ini akan membaca parameter listrik, yang utamanya adalah tegangan, arus, faktor daya, energi, daya, dan seterusnya. Sedangkan akan dikirim datanya dari sensor ke microcontroller, yaitu ESP32S3, menggunakan komunikasi UART dari port yang di sini. Nah, input yang kedua yaitu limit switch yang akan mengirimkan data kondisi RCPO melalui pembacaan posisi toggle switch dari RCPO yang terhubung sebagai input GPIO digital. Nah, seperti yang dapat dilihat sini, limit switch itu bekerja seperti saklar, tapi yang menekan adalah bendanya. Nah, dalam kondisi ini, yang dideteksi adalah kondisi toggle switch-nya. Entah itu dalam kondisi di atas atau kondisi tertutup atau kondisi trip. Yang terakhir ada input dari Blink IoT yang dapat menerima perintah dari pengguna lalu mengirimkannya ke ESP32S3 yang akan berperan sebagai gateway bagi ESP8266. Nah, sebenarnya kan alat saya ini ada 2 alat. Terus kan harus berkomunikasi berbarengan. Tetapi jika terhubung ke satu Blink IoT yang sama, tidak bisa. Makanya salah satunya harus berperan sebagai gateway untuk controller lainnya. Nah, dalam hal ini ESP32S3 lah ya, ESP32S3 lah yang saya pilih sebagai controller utama, sebagai gateway yang akan mengirimkan data atau perintah dari dashboard Blink hingga ke ESP8266. Nah, pengirimannya dari ESP32S3 ke ESP8266 ini akan menggunakan protokol ESP Now. Dari segi sistem proses, microcontroller akan berfungsi sebagai pusat pemrosesan yang mengolah data menjadi informasi ataupun aksi kontrol. Selain perhitungan energi, sistem juga akan melakukan analisis seperti tren penggunaan dan estimasi biaya energi listrik untuk memberikan insight kepada pengguna. Oke, di sini ada 2 microcontroller yang saya gunakan, yaitu ESP32S3 sebagai pemroses data utama dari PZEM004T dan limit switch, sekaligus gateway untuk ESP8266 seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk ESP8266 akan bertindak sebagai controller untuk 4 relay beban listrik yang berjalan atas perintah dari Blink ataupun dari keypad. Nah, untuk keypad ini akan saya jelaskan nanti di bagian alatnya. Dari Blink IoT, fungsi dari Blink IoT ini akan menyimpan data pembacaan parameter listrik dalam bentuk tren grafik yang memiliki data histori hingga 1 tahun ke belakang. Disinilah ilustrasi penggunaan protokol ESP Now. Protokol ESP Now ini intinya adalah protokol komunikasi yang menggunakan alamat tujuan pengirim dan penerima menggunakan MAC address atau suatu protokol yang masih berjalan di layar Wi-Fi. Nah, misal di sini ESP32S3 yang kiri, sedangkan ESP8266-nya yang kanan.
ESP32S3 akan menerima perintah dari Blink, kemudian meneruskannya ke ESP8266 sesuai tujuan alamat MAC address-nya. Sehingga ESP8266 ini tidak perlu terhubung ke jaringan atau internet. Dari segi sistem output menggunakan relay yang dikontrol oleh microcontroller berupa hardware display. Pengguna dapat mengaktifkan atau mematikan perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi IoT, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengendalian. Di sini kurang lebih ada 3 jenis outputnya. Yang pertama adalah output relay sebagai aktuator. Di sini relay berfungsi untuk menghubungkan atau memutus beban listrik sesuai dengan sinyal kontrol dari ESP8266. Nah, seperti yang dapat dilihat sini, modul relay ini yang saya miliki adalah modul relay yang sudah terintegrasi dengan kontrolernya dalam satu paket PCB. Nah, kenapa sih harus memilih yang ini? Di sini yang saya lihat adalah dari segi harga dan kepraktisan. Harga dari modul relay plus ESP8266 ini seharga 170.000. Sedangkan jika saya ingin membuatnya dari awal menggunakan ESP32S3, tentunya lebih mahal dan juga rumit karena masih perlu menghubungkan antara controller dengan aktuatornya. Berbeda dengan modul ini yang tentunya sudah lebih murah, lebih lengkap, lebih aman, dan juga lebih compact dengan biaya yang jauh lebih rendah. Untuk itu, saya memilih menggunakan controller ini. Selanjutnya ada hardware display berupa LCD 2004 atau LCD yang memiliki 4 baris 20 kolom yang dapat digunakan untuk menampilkan parameter listrik yang terukur sekaligus kondisi dari sistem. Nah, letak hardware display ini terletak pada bagian produk pengukuran parameter listrik. Display ini tuh digunakan ketika sistemnya dalam kondisi tidak terhubung ke internet. Jadi, walaupun terjadi pemadaman listrik sehingga wifi-nya mati, sistemnya masih dapat berjalan untuk menampilkan display sederhana dari pembacaan parameter listriknya. Selanjutnya ada Blink IoT. Outputnya berupa memberikan peringatan melalui notifikasi ke pengguna ketika terjadi suatu kondisi yang dapat menyebabkan RCBO trip. Entah itu kondisi yang menyebabkan short circuit atau kondisi lonjakan arus ataupun kondisi kebocoran arus akibat mengalir ke tanah atau istilahnya arus bocor. Nah, notifikasinya ini akan tampil dalam 3 bentuk. Yang pertama, jika aplikasinya terbuka, maka akan langsung muncul tampilan notifikasi punchline atau akan muncul di bagian layar atasnya itu. Yang kedua adalah yang seperti ini. Ini adalah tampilan yang muncul di notifikasi aplikasi Blink-nya, yaitu keterangan, misalnya RCBO trip di tanggal 29 Maret 2026 di jam 12.27 dengan alasan terjadi korsleting atau kebocoran arus. Nah, selain dari 2 tadi, notifikasinya juga akan tampil dalam email yang terhubung ke aplikasi Blink-nya. Di sini ada integrasi proteksi dan hardware. RCBO digunakan sebagai sistem proteksi utama dan statusnya akan dimonitor oleh sistem. Dimonitor oleh limit switch tadi yang telah saya sebutkan. Jadi, toggle switch-nya ini si RCBO akan memicu tuas dari limit switch. Dari pembacanya inilah kita dapat mengetahui bagaimana sih kondisi RCBO yang terkini. Dari sisi hardware, sistem dirancang agar dapat aman dan mudah digunakan dengan tambahan power supply yang stabil serta cadangan energi untuk menjaga sistem tetap berjalan. Nah, mungkin dilihat dari desainnya yang waterproof. Hardware-nya ini dirancang tahan terhadap kondisi lingkungan yang seperti hujan dan sebagainya. Atau istilahnya aman untuk diletakkan di luar ruangan. Karena seperti yang dapat dilihat, sebenarnya alat ini adalah berupa panel kontrol dari peralatan listrik yang tentunya dapat ditutup.
Yang kedua adalah sistem yang plug and play. Dapat dilihat, sistem ini mudah digunakan tanpa instalasi kompleks. Karena kalau di sini dapat dilihat, di sini tuh ada colokan, sedangkan yang diisinya itu adalah steker. Balik. Yang ini, yang di sini itu steker, yang di sini colokan. Jadi yang di stekernya ini hanya tinggal dicolokkan ke sumber energi listriknya, sedangkan yang dicolokkan ini dapat digunakan untuk mengatur dan memantau parameter listriknya. Akan saya tunjukkan nanti. Jadi switching power supply yang digunakan untuk menjaga kestabilan tegangan dan suplai daya sistem. Nah, sekira mudahnya sumber energi listriknya kan dari sini. Kabel yang sini terhubung ke RCBO. Setelah masuk ke RCBO, masuk ke bagian switching power supply. Nah, switching power supply ini dapat berubah tegangan AC 220 volt ke 5 volt DC. Yang tentunya akan digunakan untuk menyalakan sistem. Nah, alasan digunakannya switching power supply ini adalah demi kestabilan outputnya. Karena seperti yang kita tahu, switching power supply itu pasti menghasilkan output yang lebih stabil jika dibandingkan menggunakan power supply lainnya, seperti power supply untuk chargean HP. Nah, tentunya dari segi backup energi sementara. Jadinya, microcontroller ini akan tetap aktif saat terjadi pemadaman listrik. Karena di sini, setelah switching power supply-nya ini menghasilkan tegangan, tidak akan langsung masuk ke microcontrollernya, tapi masuk dulu ke bagian baterainya. Nah, tempat penyimpanan energi ini disebut PSU atau UPS atau uninterruptible power supply. Power supply yang akan menyediakan listrik ketika terjadi pemadaman listrik. Misal, di kondisi awalnya masih listriknya menyala, jadi bebannya ini akan dialihkan secara langsung ke switching power supply-nya. Tetapi jika sistemnya mati, listriknya mati, bebannya akan diarahkan ke baterainya yang dapat membackup hingga total 12 jam. Jadi selama pemadamannya tidak lebih dari 12 jam, sistemnya masih dapat bekerja secara normal. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang komponen hardware di sini. Di sini kan ada yang namanya titik percabangan. Nah, yang ke sini akan mengalir atau dialirkan ke sensor PZM 004T. Sedangkan yang ke sana akan terhubung ke output sistemnya dan terhubung ke beban. Yang di sini kabel sini, koil di sini akan digunakan untuk menghitung parameter arusnya dan parameter listrik lainnya secara non-invasif dan tentunya tidak menyentuh bagian konduktif secara langsung karena menggunakan koil. Nah, setelah terukur oleh sensornya, maka akan dialirkan listriknya. Kabel yang terhubung ini kan akan diukur parameter listriknya. Setelah itu, dapat dilihat di sini, dari yang awalnya RCBO, masuk ke toggle atau dari dongle, bukan dongle sih namanya, port konektor yang terdapat dua percabangan. Percabangan pertama ke switching power supply, percabangan yang kedua akan diarahkan ke beban. Dari ke sini, bergerak ke sini, dan akhirnya keluar menuju ke colokan. Nah, kabel yang ini muncul ke beban. Nah, jadi nantinya parameter listrik yang akan diamati adalah tergantung beban apa yang terhubung ke colokan yang ada di sini. Dari segi sistem komunikasi dan IoT, komunikasi Wi-Fi-nya menghubungkan microcontroller ESP32S3 ke jaringan internet untuk mengirim data ke cloud, sehingga monitoring dan kontrol dapat dilakukan secara real-time. Selanjutnya dari segi ESP Now, ini adalah protokol komunikasi nirkabel yang peer-to-peer
tapi sebenarnya juga dapat bersifat broadcast. Tapi dalam hal produk ini saya buat peer-to-peer pada modul ESP32 dan ESP8266 yang tentunya bekerja pada layer Wi-Fi dengan memanfaatkan MAC address tanpa melalui jaringan router dan internet. Jadi, walaupun internet mati, sistemnya masih dapat bekerja seperti yang saya katakan tadi. Nah, kenapa sih harus ESP Now? Karena seperti yang Anda lihat, kedua sistem ini kan terpisah. Jadi, kalau ingin melakukan komunikasi data, entah itu harus menggunakan wireless atau menggunakan kabel. Karena kabel itu biasanya banyak latensi, bukan banyak latensinya, banyak noise-nya, dan kadang itu terlalu panjang, maka lebih baik menggunakan komunikasi wireless berupa protokol ESP Now. Nah, sistem IoT ini akan memungkinkan pengguna untuk memantau data secara real-time dalam bentuk grafik. Selain itu, komunikasi ESP Now juga digunakan untuk pertukaran data antar perangkat secara tepat tanpa internet. Berikut mobile dashboard dari output sistem Blink. Nah, output dari sistem ini akan diintegrasikan ke dalam mobile dashboard sebagai aplikasi untuk user interface, visualisasi data, real-time, dan pengendalian sistem. Nah, untuk visualisasi datanya dapat dilihat dari bagian sini. Yang tengah ini adalah bagian menu home-nya yang akan menampilkan kondisi dari RCBO-nya. Yaitu yang jika ada tanda panah ke atas, berarti RCBO-nya dalam kondisi tertutup. Sedangkan yang di kiri akan menampilkan voltage stability trend atau tren grafik dari kestabilan tegangan. Yang tentunya dapat diatur dari tingkatan 6 jam terakhir, 12 jam terakhir, 1 hari terakhir, 1 bulan terakhir, dan 1 tahun terakhir. Begitu juga yang lainnya, seperti load current trend, active power trend, dan energy consumption trend. Yang tentunya selain dari segi trend, saya juga buat dalam tampilan display sederhana seperti ini. Yang mana contohnya di sini ada active power value sebesar 2,2 watt. Berarti pada kondisi ini daya yang digunakan sebesar 2,2 watt. Selanjutnya di sini. Di sini juga dapat menu tampilan energi listrik yang telah digunakan dan juga pemilihan tarif kategorinya. Misal, ada energi sebesar yang telah terpakai sebesar 0,07 kWh dan memiliki tarif kategori R1 non subsidi 2200 volt ampere. Maka biaya listrik yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah baru Rp10. Tentunya karena ini masih dilakukan simulasi di awal, jadi belum sebulan penuh ini. Nah, di sini juga akan ditampilkan frekuensi dan power factor dari beban listrik. Nah, selain itu dari segi pengendalian, ada pengaturan switch-nya. Total ada 4 switch yang dapat diaktifkan atau dimatikan secara IoT seperti ini. Open switch ataupun close switch. Akan saya tunjukkan juga di bagian demonya nanti. Nah, di sini juga ada node stats. Nah, ini tuh adalah tampilan yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada perangkat yang rusak. Jika perangkatnya rusak atau terganggu, maka akan muncul tanda silang. Nah, mungkin sekian untuk presentasi demonya. Akan kita lanjutkan ke bagian demo. Nah, baik, kita lanjutkan ke bagian demo alat. Nah, seperti yang dapat dari sini, total ada 2 alat. Alat yang kanan adalah alat untuk pengukuran besaran beban listrik, sedangkan yang kiri adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan yang berupa pengendalian aktif atau matinya peralatan listrik. Nah, seperti yang dapat dilihat, keduanya itu berbentuk panel box yang tentunya sudah waterproof dan dapat digunakan di luar ruangan seperti ini. Bahkan dari segi colokan, steker ataupun kabelnya sudah waterproof. Nah, mungkin kita mulai dulu dari bagian alat untuk pengukuran besaran listriknya. Di sini.
Di sini adalah sumber listriknya yang nantinya akan dicolokkan ke PLN atau sumber listrik ke PLN. Kabel ini terhubung ke RCPO dan akan menyuplai tegangan ke beban melalui jalur ini. Dari yang sini bercabangan masuk ke konektor Wago, kabel sini dan akhirnya keluar ke bagian port atau colokan ke beban listrik. Jadi beban listrik apapun yang dicolok ke sini dapat digunakan untuk diawasi parameter listriknya. Nah, balik ke sini. Nah, di sini kan ada percabangan. Yang satu ke beban, yang satu ke switching power supply yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya dapat lihat, di sini adalah display yang digunakan untuk menampilkan parameter listrik jika internetnya itu mati. Jadi kalaupun offline masih dapat menampilkannya. Di sini ada ESP32X3 dengan sumber utama UPS atau uninterruptible power supply. Di sini juga digunakan dua logic level converter. Karena seperti yang kita tahu, ESP32X3 ini bekerja di tegangan 3,3, sedangkan LCD dan PZEM004T ini bekerja di level tegangan 5 volt. Jika langsung dimasukkan ke ESP tentunya dapat merusak CSP-nya. Oh ya, juga tambahan di sini. Di sini ada limit switch yang terhubung ke toggle dari RCPO sehingga dapat membaca posisi dari RCPO. Oke. Nah, kita buka dulu aplikasi Blinknya. Nah, sekarang masuk ke segi instalasi. Nah, aturannya sangat mudah, yaitu kita nyalakan dulu. Oh, ini satu-satunya aturan adalah antara line atau kabel fasa tidak boleh terbalik dengan netralnya. Dapat dicolokkan seperti ini aja. Nah, berarti yang di sini adalah line-nya atau kabel fasanya. Dicolokkan dengan yang memiliki logo kotak seperti ini. Yang di sini adalah berarti kabel untuk line. Nah, colok seperti ini. Nah, di sini kan nampak alatnya belum aktif kan? Karena di sini RCPO dalam kondisi awalnya dalam kondisi mati. Kita aktifkan dulu. Nah, setelah ini aktif, dapat mengaktifkan switching power supply-nya. Barulah sistemnya diaktifkan. Bisa dilihat ke sini dulu. Oh, nah sebentar. Ini ada diletak di bagian permasalahan kabel yang agak kendor. Nah, sudah. Nah, dapat dilihat, dapat mengatur voltage, current, power, energi, frekuensi, power factor, jenis tarif daya, dan tentunya tarifnya. Oke, kembali lagi ke sini. Dari segi mobile dashboardnya dapat dilihat akan muncul tampilan dari RCBO-nya yang akan ditunjukkan panah ke atas, berarti RCBO-nya dalam kondisi tertutup. Nah, di sini kan juga muncul voltage stability trend, tapi ada keterangan no data. Karena seperti yang terlihat tadi, sistemnya itu baru diaktifkan, jadi belum ada data yang masuk. Baru sedikit lah, perlu ditunggu setidaknya 1 menit. Mungkin untuk itu sebagai gantinya akan saya tunjukkan data 1 tahun terakhir seperti ini. Nah, dapat dilihat ini adalah data pengukuran dari April 13 sampai April 8. Ya, karena memang sistem ini baru disimulasikan selama 1 bulan ini. Oke. Kita tampilkan juga semua satu tahun semua. Oke, sudah 1 tahun. Nah,
Setelah tegangan, ada juga pembacaan load current trend atau perubahan arusnya atau arus yang digunakan oleh beban, dan juga pembacaannya yaitu sebesar 0,023 ampere AC. Juga active power trend atau beban listrik resistifnya yang digunakan, yang saat ini baru sekedar 2,6 watt nih. Nah, jadi daya 2,6 watt ini digunakan untuk menyalakan controllernya. Hanya membutuhkan daya yang sangat kecil. Dan di sini juga ada keterangan energy consumption value yang baru sebesar 0,01 kWh. Misal tarif kita adalah yang kita gunakan adalah 2200 VA dengan tipe non subsidi, maka dihitung akan muncul nilai sebesar electricity bill sebesar Rp14, dan juga akan menampilkan frekuensi dan power factor. Nah, misal kita tambahkan beban listriknya. Oke, awalnya adalah 2,6 watt dan 0,23 ampere. Sini kita buka penutupnya dan kita coba colokkan dengan lampu. Nah, dapat dilihat arusnya naik menjadi 0,58 ampere, sedangkan dayanya naik hingga 8,6 watt. Kita matikan untuk mencoba kecepatan real time-nya. 1, 2, 3. Nah, jadi pembacanya adalah sekitar delay 3 detik. Oke. Mungkin untuk hanya dari segi produk ini, kita lanjutkan ke produk yang selanjutnya. Produk yang kedua adalah sistem yang digunakan untuk mematikan atau menyalakan beban listriknya. Misal untuk menyalakan atau mematikan kulkas, kipas angin, charger, lampu, dan sebagainya. Intinya adalah perangkat listrik yang dapat dinyalakan atau yang memiliki hanya dua kondisi, yaitu nyala dan mati. Nah, di sini alurnya adalah seperti ini. Ini digunakan sebagai sumber energinya, yang juga akan terhubung ke beban yang diatur, yaitu yang di sini. Switch pertama ada 2 colokan, switch yang kedua ada 2 colokan juga, dan yang terakhir ada switch yang ketiga dan keempat yang terpasang ke dalam bentuk terminal box. Nah, kita buka dulu. Masing-masing dari switchnya terhubung ke relay seperti ini. Ini adalah relay untuk switch 1, ini untuk relay switch 2, relay switch 3, dan relay switch 4. Di sini adalah relay dengan beban maksimum 30 ampere yang tentunya dapat digunakan hingga ke daya sebesar 3300 volt ampere yang tentunya sudah sangat aman. Sama seperti tadi, juga memiliki switching power supply dan UPS. Dan tentunya juga tambahan dengan keypad. Nah, keypad ini baru akan digunakan ketika sistemnya dalam kondisi tidak terhubung ke internet atau misalnya listriknya mati. Jadi, kalaupun kita tidak bisa mengendalikan secara IoT, masih kita dapat kendalikan secara offline. Nah, juga sebagai tambahan, seperti yang terlihat di sini, antara controller dan aktuatornya sudah terhubung dalam satu PCB yang sama. Karena memang teknologi untuk menyalakan dan mematikan beban listrik ini sudah cukup matang, sehingga dapat kita temukan modul-modul di luar sana yang memiliki sistem yang lengkap dalam satu kesatuan seperti ini. Jadi daripada kita membuat dari awal yang tentunya harganya lebih mahal, lebih baik kita menggunakan teknologi yang sudah matang. Oke. Sama seperti tadi, aturannya adalah
line dan netral tidak boleh terbail. Coba di sini. Oh. Oke. Yang ini adalah line-nya. Dan sini juga yang kotak adalah tanda line juga. Oke, colok. Nah, kita aktifkan dulu sistemnya. Nah, ini adalah tanda sistemnya sudah bekerja. Misal di sini kan ada total 1, 2, 3, 4 dan yang tentunya terminal untuk pemasangan kabel. Tapi karena di sini tuh lebih rumit, mungkin kita akan lihat saja dari bagian yang ada terhubung dengan soketnya saja, yaitu bagian sini dan bagian sini. Nah, penggunaannya dapat seperti ini. Ini dibuka dan sampai ini juga dibuka. Oke, dibuka seperti itu. Kita colokkan dengan beban listrik yang dapat dilihat nih. Contohnya lampu lah. Kita colok. Sudah colok. Nah, kan mungkin kita pindahkan aja sini. Dari sini ke sini. Nah, dah. Oke. Kita coba kendalikan dari platform blinknya. Ini kan halaman utama tadi, kita geser ke kanan. Nah, akan muncul ke bagian node Smart IoT Switch. Yang di sini itu adalah switch 1. Di sini switch 4, sedangkan yang di sini adalah switch 3 dan 2. Di sini kan lampu 1. Kita nyalakan. Nah, menyala. Kita matikan. Mati. Dan yang keempat, mati. Kita tekan lagi untuk aktifkan dan ngecas. Nah, terus bagaimana jika kondisinya listriknya mati? Otomatis kan wifi-nya tidak ada dan tidak bisa kita kendalikan dari aplikasi HP. Maka solusinya dapat kita kendalikan secara manual atau secara offline. Di sini dapat dilihat ada keypad. Nah, keypad di sini tuh intinya A itu untuk kode IoT, sedangkan B untuk kondisi offline. Kita tekan dulu pertama kondisi B-nya. Nah, sudah masuk ke kondisi offline. Misal kita mengaktifkan lampu, berarti tekan yang 1 atau switch 1. Nah, lampunya akan menyala. Kita tekan sekali lagi, mati. Nah, selanjutnya contoh saya di sini kan. Di sini kan switch keempat, berarti yang ditekan adalah yang keempat. Nah, seperti itu. Untuk mengembalikannya, tinggal ditekan ke bagian switch A-nya aja. Dah, cukup. Dari sini kita dapat mengendalikannya langsung dari IoT kembali. Nah, oke. Nah, terus bagaimana jika sistemnya ini mati? Misalnya offline seperti itulah. Nah, di sini kita juga dapat melakukan pengawasannya. Misal kita matikan dulu sistemnya. Nah, di sini terlihat node stage-nya masih terhubung. Nah, barulah di sini dapat terlihat node stage-nya mati karena memang sistemnya ini kita matikan. Saya aktifkan dulu lah. Nah, itu mungkin keseluruhan dari sistem yang telah saya buat. Nah, sistem ini akan menjadi lebih menarik jika dikombinasikan. Misalnya seperti ini. Kita cabut dulu bebannya semua. Oh, ini masih di sini. Kita cabut power supply-nya. Nah, kita cek di sini. Voltage-nya yang mana? Oh, mati. Oke. Nah, tolong. Nah, sini. Ketika dua sistem ini digabungkan, otomatis kita dapat mengukur
parameter listrik sekaligus mengatur beban listriknya. Misal di sini kondisi awalnya adalah bebannya sebesar total 0,04 ampere. Kita nyalakan switch yang pertama dan keempat. Ini nyala, yang keempat nyala. Kita lihat. Nah, ini nyalakan. Terlihat arusnya sampai 0,105 ampere. Nah, seperti itulah. Nah, ada salah satu bagian penting yang hampir terlewat, yaitu pada bagian peringatannya. Nah, seperti yang kita tahu, peringatan di sini saya atur terkait RCBO ya, yaitu kondisi tertutup seperti ini atau kondisi tripnya. Secara saya pembuatannya, saya akan membuatnya itu akan memunculkan notifikasi sebanyak 3 jenis, yaitu notifikasi dalam bentuk notice in app, in display, dan notif dalam bentuk email. Contohnya seperti ini. Ini kan normal. RCBO stage-nya juga dalam kondisi ke atas. Misal ada korsleting atau ada kebocoran arus ke tanah, maka RCBO-nya akan membuka atau melakukan trip. Coba lihat di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti itu. Blink homeward, RCBO trip. Seperti yang di sini. Homeward 32, RCBO trip. RCBO rumah dalam keadaan trip. Terjadi korsleting atau kebocoran arus. Selain itu, notifikasi ini juga akan ditampilkan melalui email lengkap dengan tanggal dan jam dan juga alasan tripnya. Nah, barulah setelah kita aktifkan kembali, nah, RCBO stage-nya kembali dalam kondisi normal. Mungkin sekian video demo dari alat saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.